Nah, yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum dari materi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian diturunkan lagi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja. Dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lanjut. Nah, sebelum kita melangkah kepada tahapan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah pada khususnya dalam menyusun laporan kinerja. Terlebih dahulu kita tahu bersama bahwa definisi laporan kinerja menurut Permenpan RB nomor 53 tahun 2014, laporan kinerja itu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Jadi, diharapkan tidak ada anggaran yang terbuang percuma. Artinya, setiap anggaran itu diharapkan dapat berkontribusi pada kinerja masing-masing instansi pemerintah. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, setiap instansi pemerintah atau mungkin setiap jabatan yang memiliki anggaran itu wajib membuat yang namanya perjanjian kinerja. Dalam artian mereka diberikan anggaran itu untuk mencapai target-target kinerja yang kemudian tertuang dalam dokumen yang namanya perjanjian kinerja yang setiap tahun ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang diamanahkan anggaran seperti itu. Nah, setiap jabatan yang menyusun yang namanya perjanjian kinerja itu wajib menyusun yang namanya laporan kinerja. Artinya, laporan kinerja sini disusun untuk menjawab perjanjian kinerja yang telah ditentukan di awal tahun, setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi, apabila seseorang memiliki yang namanya perjanjian kinerja, itu dia wajib untuk menyusun yang namanya laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atau mungkin akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh unit kerja maupun instansi pemerintah. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa tujuan pelaporan kinerja itu ada dua. Ada dua, yaitu yang pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Artinya tadi kenapa? Segala hal yang tertuang dalam perjanjian kinerja itu harus sebisa mungkin dapat diukur. Dapat diukur yang nantinya disusun ke dalam laporan kinerja. Agar pemberi mandat ini dapat mengambil kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai kinerja berikutnya. Seperti itu. Maka dari itu, ketika menyusun perjanjian kinerja, hal yang paling harus diperhatikan adalah kinerja tersebut dapat diukur. Dapat diukur dan bisa dicapai yang sifatnya yang sifat target yang dapat diukur dan penentuan targetnya itu lebih menantang dan realistis, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tujuan dari pelaporan kinerja itu adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya. Artinya apa? Laporan kinerja itu dibuat agar ke depannya kita sudah punya strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari capaian-capaian kinerja yang diperoleh pada saat penyusunan pelaporan kinerja. Artinya apa? Ketika menyusun laporan kinerja, pastinya kita sudah tahu nih hambatan-hambatan apa saja yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi capaian kinerja kita gitu. Makanya kita sudah dari awal penyusunan itu kita sudah mengetahui nih strategi apa ke depannya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kinerja atau mungkin mempertahankan kinerja. Seperti itu. Nah, di sini kenapa saya sampaikan ada dua, ada LAKIP maupun LPPD, karena memang uh, untuk di level pemerintah, untuk di level pusat, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, itu dengan keluarnya surat edaran Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2021, itu laporan kinerja level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu dimasukkan ke dalam LPPD, itu laporan penyelenggara pemerintah daerah. Gitu. Jadi di bab 2-nya ini, bab 2-nya LPPD itu nanti akan berbicara tentang masalah kinerja, masalah akuntabilitas kinerja. Nah, itu hanya berlaku bagi laporan kinerja di level pusat. Dalam hal ini mungkin di level menteri, di level badan, atau mungkin di level pemerintah provinsi, kabupaten, dan kabupaten kota. Tapi untuk di level perangkat daerah atau unit kerja, itu masih menyusun yang namanya laporan kinerja. Kenapa? Memang karena SE nomor 5 tahun 2021 itu memang dibuat karena adanya beberapa keluhan dari KL maupun Pemda yang menyatakan bahwa kenapa ada laporan yang sifatnya berulang gitu. Ada LAKIP, ada LPPD. Nah, makanya dari itu keluarlah SE nomor 5 ini untuk mempermudah KLD untuk melaporkan kinerjanya. Seperti itu. Sorry, LPPD ini hanya untuk berlaku di pemerintah daerah. Di KL dia tidak berlaku. Dia hanya berlaku di pemerintah daerah. Mohon maaf. Uh, ini hanya untuk berlaku di pemerintah daerah. Untuk KL tetap menyusun yang namanya laporan kinerja instansi pemerintah. Masih acuannya adalah Permenpan 53 tahun 2014. Untuk di level pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, itu cukup menyusun yang namanya LPPD. Jadi nanti isi dari bab 2-nya LPPD ini adalah akuntabilitas kinerja yang dulunya ada pada LAKIP. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, yang menyusun laporan kinerja, menyusun LPPD ini hanya di level pemerintah daerah. Untuk di kementerian lembaga itu masih tetap namanya laporan kinerja instansi pemerintah. Oke, lanjut. Nah,